Hola, kali ini saya ingin membahas mengenai Ballon d'Or. Ballon d'Or apa Ballon d'Or, mana penyebutan yang benar ya entahlah. Soalnya Ballon d'Or ini yang mengadakan France Football. Media dari namanya udah tahu kan, France Football berarti media yang berafiliasi dengan Prancis lah ya. Nah, kenapa saya ngomongnya Ballon d'Or? Karena kalau aksen Prancis kan N itu bacanya di ang ya. Jadi Ballon d'Or ya istilahnya tuh. Tapi ya biar enak ngomongnya Ballon d'Or aja ya, Ballon d'Or. Ballon d'Or itu adalah penghargaan untuk pemain terbaik dalam, jadi pemain yang memiliki performa yang 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 bagus ya tentunya. Yang bagus yang benar-benar terbaik lah istilahnya gitu. Jadi dari statistiknya dia mendukung. Kemudian dia juga bagaimana pengaruhnya untuk tim. Bagaimana terus pencapaian apa yang dia raih. Pencapaian di sini dalam arti bukan hanya gelar individu top score atau pemain terbaik di turnamen atau dan lain sebagainya, tapi bagaimana apakah si pemain ini berhasil membawakan piala, membawakan trofi, membawakan gelar ya, gelar untuk apa nih? Untuk klubnya, untuk negaranya. Nah, itu tiga faktor ini adalah pengaruh yang sangat besar yang bisa membuat pemain tersebut terpilih di ajang Ballon d'Or ini. Saya ingin membahas Ballon d'Or Ballon d'Or ya. Tahun 2021 ya kembali lagi yang menang adalah Lionel Messi. Jadi Messi sudah memiliki 7 Ballon d'Or ya. Dimana kita harus mengakui bahwa Messi ini pemain yang sangat luar biasa. Dribblenya luar biasa. Skill membawa bolanya luar biasa. Free kicknya luar biasa. Pokoknya ya kalau seni bermainnya itu benar-benar the best art of football, I think ya. Bisa dibilang seperti itu. One of the best art of football ya. Namun dan salah satu buktinya Messi berhasil mencetak 91 gol di tahun 2012 dalam satu tahun kalender, mematahkan rekor gol Gerd Müller pada tahun 70-an bersama Bayern Munchen. Jadi Gerd Müller ini berhasil mencetak 75 gol dalam satu tahun kalender kalau tidak salah ya. Dan Messi berhasil memecahkannya dengan mencetak 80-an lah. Pokoknya Messi berhasil memecahkan 91 gol dalam satu tahun kalender. Dimana rivalnya aja Ronaldo saja itu setahun paling maksimal tuh cuma 69 gol dalam satu tahun kalender. Ini luar biasa sekali ya. Ini salah satu bukti keluar biasaan Lionel Messi yaitu dia berhasil mencetak 91 gol dalam satu tahun kalender di tahun 2012. Nah, itulah alasan yang terkuat mengapa Messi menjadi pemenang juga di tahun itu saat itu, tahun 2012. Namun, kalau kita melihat prestasi Lionel Messi di tahun 2021, ini memang dia sepertinya agak kurang ya. Memang dia berhasil membawa gelar juara untuk klubnya yaitu Barcelona saat pada yang di musim sebelumnya, di mana musim ini dia berada di Paris Saint-Germain di PSG, dan Messi berhasil membawa gelar Copa del Rey, Piala Raja Spanyol bagi Barcelona, dan juga gelar untuk negaranya yang pertama kali akhirnya dia berhasil dapat juga ya, yaitu Copa America di tahun 2021 ya, yang bulan Juni kemarin. Jadi itulah, dan juga statistiknya juga seperti biasa juga mentereng ya. Itulah menjadi alasan kuat Lionel Messi menjadi pemenang di tahun 2020 Ballon d'Or tahun 2021. Namun di sisi lain ada juga pemain-pemain yang ada juga pemain yang bisa mendapatkan trofi itu seperti N'Golo Kante. N'Golo Kante dia memiliki kontribusi yang sangat besar untuk Chelsea, di mana dia berhasil menguasai lini tengah, mematikan trio Modric, Casemiro, Kroos,
trio lini tengah terbaiknya Real Madrid di semifinal sehingga membuat Chelsea lolos ke final Liga Champions, dan pada akhirnya Chelsea menjadi juara Liga Champions, di mana Kante juga berhasil mematikan Kevin De Bruyne di laga final pada saat lawan Manchester City, dan membuat lini tengah Manchester City sulit untuk menembus lini pertahanan Chelsea, sehingga membuat Chelsea menjadi juara Liga Champions. Di mana Chelsea ini sebenarnya tidak diunggulkan di Liga Champions, mereka tidak diunggulkan, baru saja ganti pelatih, baru banyak pemain baru sehingga butuh adaptasi dan lain sebagainya. Namun Chelsea berhasil keluar sebagai juara Liga Champions, di mana N'Golo Kante ini dia pada laga semifinal dan final juga di semifinal 2 kali menjadi man of the match, dan kalau tidak salah di final juga mendapatkan gelar man of the match juga ya. Dan kontribusinya itu sangat besar untuk Chelsea, karena Chelsea ini tidak diunggulkan. Namun Chelsea yang tidak diunggulkan ini justru bisa digendong, dibawa sama N'Golo Kante untuk menjadi juara Liga Champions. Memang bukan Kante doang yang berkontribusi, semua berkontribusi, tapi yang kontribusinya besar itu semua berkontribusi, tapi yang kontribusinya besar itu Kante. Nah, tapi ini justru Kante tidak mendapatkan gelar Ballon d'Or. Jangankan Ballon d'Or, 3 besar aja dia nggak masuk. Kemudian ada Jorginho juga bersama Kante membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions, dan juga di lini tengah Italia juga memiliki peran yang sangat vital sehingga Italia menjadi juara Euro Piala Eropa tahun 2020. Namun Jorginho justru tidak bisa mendapatkan gelar tersebut ya. Ada juga Robert Lewandowski ini dia mencetak sekarang sudah 69 gol dalam satu tahun kalender ini 2021 yang akan segera berakhir ya tentunya. Namun Lewandowski justru tidak mendapatkan tidak mendapatkan Ballon d'Or tersebut ya. Ya, tapi justru Messi yang mendapatkannya. Dan menurut saya yang lebih layak mendapatkannya itu adalah N'Golo Kante. Meskipun di bersama timnas Prancis tidak melaju jauh, namun itu Prancis saat itu memang selain ada kecerobohan dari lini belakangnya, dan juga pada saat itu Prancis juga kurang beruntung karena mereka kalah adu penalti, sehingga Prancis hanya sampai 16 besar saja di Euro 2020 kemarin. Namun kontribusinya Kante sangat besar bagi Chelsea, sehingga menurut saya Kante lah yang seharusnya layak untuk meraih Ballon d'Or tahun 2021. Memang Messi juga ya kalau ada yang bilang tapi Messi berhasil, kalau ada yang berargumentasi lah, tapi kan Messi berhasil membawa gelar juara Copa del Rey untuk Barcelona. Betul, dia berhasil berkontribusi untuk gelar Copa del Rey Piala Raja Spanyol di tahun 2021 ya. Tapi Copa del Rey itu sudah jadi gelar yang biasa yang dimenangkan oleh Barcelona. Pada tahun 2000, beberapa tahun sebelumnya pun Barcelona juga menang Copa del Rey. Dan kalau di runut 10 tahun ke belakang yang paling sering menang gelar Copa del Rey juga Barcelona. Jadi ini sudah menjadi gelar yang biasa untuk Barcelona. Jadi kalau pencapaian Messi yang berhasil yang membawa Barcelona meraih gelar juara Copa del Rey itu bukan sesuatu yang luar biasa banget lah istilahnya. Ya hebat sih hebat, tapi bukan hebat yang udah biasa lah istilahnya. Karena itu Barcelona tuh emang langganannya juara Copa del Rey. Mereka gelar Copa del Rey-nya tuh sudah berjumlah 31 atau 32 kalau nggak salah. Yang paling banyak di antara semuanya. Begitu kurang lebih. Kemudian ada juga yang beralasan Messi memang layak untuk memenangkan trofi Ballon d'Or karena Messi membawa Argentina menjadi juara di Copa America, di mana sebelum-sebelumnya Messi selalu gagal, dan ini gelar juara pertama untuk Argentina. Dan Messi statistiknya juga sangat bagus, sangat mentereng dengan top scorer di kompetisi tersebut dan lain sebagainya. Memang betul ini gelar juara pertama untuk Messi di Copa America. Betul, pada saat itu mereka menang di final lawan Brazil dengan gol Angel Di Maria ya pada saat itu. Menang 1-0 di kandang Brazil pada saat itu.
Tapi perlu diingat bahwa Copa America ini itu merupakan kompetisi uh, mm, di 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 benua Amerika Latin ya, yang yang tidak begitu tidak sekompetitif di Eropa. Mengapa saya berani katakan begitu? Karena buktinya saja dalam semifinal Piala Dunia 2018 kemarin saja yang masuk semuanya Eropa. Kemudian 2006 semifinal Piala Dunia yang masuk semifinal semuanya Eropa. Juga tahun 2010 tiga diantaranya Eropa, hanya satu Amerika Latin, itu Uruguay. Dan 2014 dua diantaranya Eropa. Namun dua diantaranya Eropa. Artinya Eropa ini menunjukkan bahwa level of competitiveness dari Copa America itu memang kurang. Ditambah lagi pada juara Copa America tahun 2015 dan 2016 tidak lolos Piala Dunia 2018. Ini menunjukkan level Copa America itu tidak sekompetitif di level Eropa, entah itu maupun dunia, entah itu ya bisa dibilang Euro maupun World Cup Piala Dunia. Jadi seperti itulah. Jadi kemudian gelar Copa America ini seharusnya sudah dimenangkan Messi dari sebelumnya, dari 2015 atau 2016 pada saat mereka masuk final. Nah, tapi justru di situ mereka gagal melawan Chile. Nah, ini kan sangat ironis sekali. Chile yang hanya memiliki beberapa pemain terkenal seperti Alexis Sanchez, Arturo Vidal, dan juga Claudio Bravo, tapi justru gagal tapi justru Messi gagal membawa Argentina memenangkan final melawan Chile. Jadi harusnya udah dari dulu. Yang sekarang nih memang memang pencapaian yang hebat ya, memang salah satu pencapaian yang bagus, tapi ya harusnya dari dulu lah istilahnya gitu. Dan yang ketiga, mereka lawan Brazil di finalnya, di mana Brazil menjadi tuan rumah saat itu. Dan menurut dan Brazil itu memang memiliki rekor yang buruk pada saat menjadi tuan rumah. Contoh, waktu jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1950, mereka kalah di final. Dan yang lebih menyedihkan lagi yang masih terngiang dalam pikiran kita adalah tahun 2014. Mereka dibantai 7-1 oleh Jerman di rumah sendiri. Padahal Brazil ini peraih trofi Piala Dunia paling banyak hingga saat ini, 5 trofi Piala Dunia, tapi mereka dibantai, dihajar, diremuk abis-abisan sama Jerman 7-1 di rumah sendiri, di mana Brazil dia yang seperti saya bilang tadi peraih trofi Piala Dunia paling banyak, tuan rumah dibantai. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa Brazil tuh punya rekor yang kurang bagus saat menjadi tuan rumah. Ditambah lagi menurut info yang saya dengar dari sebagian pandit-pandit sepak bola di Indonesia adalah sebagian supporter Brazil tuh ada yang mendukung Argentina untuk menjadi juara Copa America karena mereka kasihan lihat Messi mungkin mereka kasihan melihat Messi belum berhasil meraih trofi bersama Argentina. Nah, dari sini saja sudah kelihatan bahwa memang ada supporter dari timnas Brazil yang berkhianat gitu. Jadi akhirnya pada akhirnya mungkin Argentina jadi semangat dan akhirnya bisa menang. Dari 3 faktor itulah mengapa saya merasa seharusnya yang menang itu bukan Messi. Kalau memang menang Copa America ya itu tadi level of competitiveness-nya itu tidak sebagus Eropa. Nah, seperti alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan Ballon d'Or ini memang sering banyak sekali kontroversinya. Jadi ada pemain-pemain yang seharusnya bisa mendapatkan gelar tapi tidak dapat. Kontroversinya tuh diantaranya tahun 2010 seharusnya Wesley Sneijder bisa meraih Ballon d'Or pada tahun 2010 karena meraih treble winner, sesuatu yang sulit diraih, dan dia punya kontribusi besar, gol dan asisnya juga banyak. Kemudian dia membawa Belanda hingga final Piala Dunia, tapi 3 besar saja tidak masuk. Kemudian 2013 Franck Ribéry yang membawa Bayern Munchen meraih treble winner juga pada saat itu, dan
menjadi pemain terbaik di turnamennya, di turnamen Piala Dunia antar klub, dan berkontribusi besar juga untuk Bayern Munchen saat itu. Tapi yang menang malah Cristiano Ronaldo yang kebetulan saat itu tidak meraih gelar di Real Madrid, hanya bermodalkan statistik gol tertinggi di tahun itu. Kemudian 2019, dimana saat itu Messi tidak memenangkan gelar apapun bersama Barcelona kecuali La Liga. Itu pun saat Real Madrid 3 kali ganti pelatih dan baru saja tinggal Ronaldo, sehingga pada saat itu Real Madrid juga jadi kurang stabil, sehingga Barcelona menjadi lebih mudah untuk menjadi juara La Liga pada saat itu. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, Barcelona justru di comeback, dihajar balik oleh Liverpool 4-0 di kandang Liverpool, sehingga Barcelona gagal lolos ke final Liga Champions. Padahal di leg pertama Barcelona sudah unggul 3-0, lalu mereka dibalikkan 4-0, di mana Liverpool saat itu sedang pincang, tidak ada Muhammad Salah dan Roberto Firmino. Jadi trio terbaiknya, trio Firmansyah, Firmino, Mane, Salah. Firmino dan Salah itu tidak main. Dan Barcelona itu saat itu memiliki 2 mantan pemain Liverpool, yaitu Philippe Coutinho dan Luis Suarez. Tapi yang terjadi justru Barcelona dibantai 4-0. Nah, padahal Barcelona saat itu ada Messi. Seharusnya Messi bisa berkontribusi lebih lah. Soalnya Messi ini kan dianggap GOAT ya, greatest of all time. Nah, tapi karena beralasan statistik dan lain sebagainya, akhirnya Messi lagi yang menang 2019. Mengapa bukan pemain Liverpool? Mengapa bukan Virgil van Dijk atau Muhammad Salah atau Sadio Mane? Nah, ini aneh juga nih. Nah, kemudian yang paling benar-benar nggak habis pikir itu tahun 2020 Ballon d'Or ditiadakan. Alasannya pandemi COVID-19. Padahal kompetisi tetap berlanjut semuanya, kecuali Liga Prancis dan Liga Belanda. Memang sempat terjeda 3 atau 4 bulan, tapi selanjutnya kompetisi tetap berlanjut di liga-liga dan juga Liga Champions, di mana saat itu yang menang adalah Bayern Munchen, sehingga Robert Lewandowski dianggap sebagai yang paling layak untuk menjadi pemenang tahun 2020. Namun nasibnya 2020 FIFA meniadakan gelar Ballon d'Or hanya dengan alasan pandemi COVID. Padahal semua liga masih berlanjut semuanya. Sebagian besar, hanya sebagian kecil saja yang liga-liga top, liga-liga itu yang memutuskan tidak lanjut. Liga-liga di Eropa ya tentunya yang saya maksud, liga-liga topnya. Liga Inggris tetap lanjut, Liga Spanyol tetap lanjut, Liga Italia tetap lanjut, Liga Jerman tetap lanjut, Liga Champions tetap lanjut. Tapi justru ditiadakan hanya dengan alasan pandemi. Memang saat itu kebetulan Messi baru saja diremuk oleh Bayern Munchen 8-2 ya pada saat itu lawan Bayern Munchen, lawan Barcelona. Sehingga mungkin ada yang berasumsi bahwa ini karena anak emas FIFA lagi menurun performanya. Yang maksud anak emas FIFA di sini tentunya Messi ya. Messi ini kan suka dianggap anak emas FIFA. Karena ya itu tadi. Ya karena itu Messi itu sudah dua kali meraih Ballon d'Or yang secara kontroversial ya, tahun 2010 pada saat itu, di mana Messi hanya memenangkan gelar La Liga, dan di Liga dan juga di Piala Dunia tidak bisa mencetak gol. Kemudian juga di tahun 2019 tadi sudah saya jelaskan. Dan kalau kita runut kembali, sebenarnya Messi itu juga ada lagi yang kontroversial Ballon d'Or-nya yaitu tahun 2009 dan 2011. Mengapa saya katakan kontroversial? 2009 pada saat semifinal Barcelona melawan Chelsea, terdapat 6 keputusan kontroversial wasit yang seharusnya bisa dihadiahi penalti untuk Chelsea, tapi satu pun tidak diberikan penalti di babak semifinal tersebut. Andai kata itu diberikan penalti, andai kata wasit mau lebih adil, bisa saja Chelsea yang lolos ke final. Dan bila Chelsea yang lolos ke final, bila Chelsea yang lolos ke final, maka Messi tidak bisa untuk mendapatkan gelar Ballon d'Or tersebut. Karena Messi tidak lolos ke final, dan kalau tidak lolos ke final ya gagal juara Liga Champions dong tentunya.
Tapi justru karena keputusan kontroversial tersebut Barcelona lolos ke final dan pada akhirnya Barcelona bisa menang lawan Manchester United. 2011, kenapa saya katakan kontroversial? Karena dari 6 pertandingan sebelum laga final Liga Champions tahun 2011 tersebut, 3 diantaranya terdapat kontroversial, di mana terdapat pada leg kedua Arsenal melawan Barcelona, Robin van Persie di kartu merah hanya karena menendang bola pada saat offside dan dia tidak mendengarkan suara supporter karena memang suara supporter saat itu sangat keras sehingga dikasih kartu kuning kedua dan langsung di kartu merah. Itu sangat tidak masuk akal. Kemudian di tahun 2000 kemudian di semifinal leg pertama dan leg kedua pada laga kontra Real Madrid pada saat itu di mana Dani Alves melakukan diving sehingga membuat PP di kartu merah, Messi leluasa mencetak 2 gol sehingga bisa membantu Barcelona untuk melaju ke final. Dan juga di leg keduanya juga terdapat kontroversi di mana ada golnya Gonzalo Higuain yang tidak disahkan dan golnya Pedro yang offside sehingga skornya menjadi 1-1. Dan ini dan seandainya itu tidak ada, belum tentu juga Messi bisa meraih Ballon d'Or. Jadi memang Ballon d'Or ini memang mungkin bisa dibilang memang banyak politik juga istilahnya. Jadi yang dimenangkan tuh yang sudah branded, yang sudah nama-nama besar gitu. Dan kapabilitas jurnalisnya ini pun, kapabilitas pemilihnya pun juga perlu dipertanyakan karena yang memilih itu adalah jurnalis sepak bola, kapten dari timnas suatu negara, dan juga kalau tidak salah yang ketiga pelatih. Correct me if I'm wrong, yang ketiga nih ya. Nah itu, jadi memang banyak politik juga ya. Memang kalau udah politik udah susah lah istilahnya gitu. Oke. Kapan-kapan kita bertemu lagi. See you.